Jadi musibah yang terjadi ya di Los Angeles ini, ya kebakaran dahsyat yang membakar sebuah kota, ya, sebuah kota besar di Amerika di negara bagian ya di Los Angelesnya yang sekarang masih terus menyebar dan belum padam, kemudian masih meluas ke berbagai daerah, menyebar terus dengan kecepatan angin yang kurang sampai 80 km per jam, luar biasa, angin Santa Ana itu ya. Itu sangat menghebohkan dunia karena memang peristiwanya di Amerika. Nah ini yang menarik ya. Amerika sebagai negara besar dunia, sebagai negara dikuasa, yang dunia juga tahu dalam krisis kemanusiaan di Israel, di Gaza, dia malah pendukung Israel. Jadi kalau saya lihat sekarang, masyarakat dunia ya agak susah kalau menyimpulkan berapa angkanya, tapi kalau kita lihat di Indonesia itu mungkin 90% semuanya bergembira. Ini sebuah anomali sebetulnya, ada musibah yang sangat besar. Tapi masyarakat Indonesia secara mayoritas itu bergembira menyambut senang dengan apa yang terjadi dengan di Amerika itu, ya, kebakaran kota itu. Nah, kalau misalnya katakanlah 70% negara-negara di dunia tidak suka pada Amerika atau melihat keburukan-keburukan Amerika atau atas kejahatan-kejahatan perangnya, ya, standar gandanya, kemudian intervensinya pada negara-negara lain, ya, kan sejarah Amerika itu begitu. Kemudian yang terakhir dosa besarnya adalah mendukung Israel untuk membantai warga Gaza, Palestina, nah, maka sangat wajar reaksi masyarakat dunia pada Amerika itu dengan menyambut, bergembira dan sebagainya. Bahkan komentar-komentarnya banyak yang lucu-lucu gitu ya. Saya perhatikan ya mungkin 5% kurang 3%-an lah yang menunjukkan bela sungkawanya. Ya, tapi kebanyakannya itu bersyukur, bergembira, senang dengan apa yang terjadi di Amerika. Nah ini sebetulnya kita tidak bisa menyalahkan mereka ya karena apa yang Amerika tuai sekarang dari musibah yang mereka alami kemudian reaksi dunia itu kan tabur tuai itu ya. Amerika mendapatkan apa yang dia tanam selama berpuluh-puluh tahun kepada dunia gitu, kepada masyarakat dunia gitu. Yang saya catat tadi itu misalnya kebijakannya kepada negara-negara luar negeri atau politik luar negeri Amerika, kemudian standar ganda demokrasi yang melukai banyak negara-negara yang lain, kemudian intervensi pada negara-negara lain untuk berusaha menjatuhkan bila tidak pro demokrasi atau untuk menjatuhkan kekuasaannya bila bertentangan dengan kepentingan Amerika dan sebagainya. Ya, itu sejarah panjangnya lah. Nah yang terakhir ini kan dosa besarnya adalah mendukung Israel dalam membumi hanguskan Gaza. Jadi wajar reaksi itu diterima oleh Amerika. Ya nggak bisa disalahkan, susah dibendung, tidak bisa dibantah dan tidak bisa disalahkan. Nah, yang perlu kita obrolkan pada malam hari ini adalah tentang bagaimana sikap kita terbaik menghadapi, melihat, menonton ya, musibah yang terjadi di Amerika itu. Nah, masyarakat dunia sekarang ini saya melihat minimal kalau kita ambil representasinya di Indonesia itu selalu semuanya menghubungkannya ke Gaza, membunuh bayi-bayi, anak kecil, perempuan, orang tua yang tidak berdosa, warga biasa. Tentu saja mengundang simpati dunia kan gitu untuk pro Palestina. Makanya kemudian muncul ada gium lah, satu kalimat ya, apa yang ini cukup viral, bahwa untuk simpati pada Palestina tidak perlu menjadi muslim, tapi cukup menjadi manusia, kan begitu. Itu menunjukkan bahwa simpati kepada Palestina tidak ada hubungan dengan agama dan tidak perlu dihubungkan dengan agama, karena yang terjadi di Palestina itu adalah masalah kemanusiaan. Kan itu tuh dasar sikap masyarakat ini terhadap Amerika itu. Nah sekarang terjadi di luar dugaan kita pada tanggal 7 Januari 2025 ya. Kemudian Los Angeles di bagian negara Amerika yang sangat terkenal ya, sebagai surganya Amerika lah, yaitu California, terbakar dengan begitu dahsyatnya. Ya. Apinya sangat luas, kemudian ditiup angin sangat kencang, angin Santa Ana itu yang konon sampai 80 mil kecepatannya, bayangkan. Meniup api yang sangat panas, kemudian ditiup oleh angin yang sangat kencang sehingga sangat sulit diatasi. Walaupun sekarang sudah ada usaha-usaha pemadaman, tapi kan dunia mengabarkan semua media belum padam, belum selesai, masih meluas dan masih potensial untuk masih berkembang ke wilayah-wilayah lainnya. Sebetulnya apapun ya yang namanya kebakaran sebuah kota tentu saja itu adalah musibah besar ya, sebuah bangsa gitu. Yang karena Amerika negara kaya maka kerugiannya pun sangat besar. Persoalannya adalah bagaimana sikap atau kita menyikapi ya atau melihat sebuah musibah terjadi pada sebuah
peristiwa, pada seseorang, pada masyarakat atau bangsa. Jadi gini, setiap musibah yang menimpa seseorang, ya, masyarakat atau bangsa, itu pasti akan ada sebab-sebabnya. Ya, umumnya ketika kita membicarakan musibah, itu yang dibahas selalu ada 3 aspek. Umumnya, ya. Pertama, masalah teknis, ya, sebab-sebab teknis. Kedua, sebab-sebab aspek rasional, ya. Ketiga, aspek manusianya atau human error. Itu musibah, setiap orang bicara musibah, itu selalu itu yang dibicarakannya, yang diobrolkannya itu. Ya, memang itu ada, tapi musibah itu bukan hanya wilayah teknis, aspek rasional atau perlu dirasionalkan dan human error. Ya. Nah, kita jelaskan sekarang ada 5 wilayah musibah yang perlu kita ketahui dan kita bicarakan hubungannya dengan yang di Los Angeles itu. Jadi pertama, ada wilayah yang kita alami, ya, yang kita rasakan itu di wilayah teknis. Ya. Wilayah teknis itu adalah kecelakaan atau musibah yang disebabkan oleh masalah-masalah teknis. Misalnya mobil tabrakan karena remnya blong, rumah kebakaran karena kabelnya konslet, atau tabung gas meledak di dapur misalnya, kemudian menyebabkan kebakaran. Motor yang kita jalankan menggilas batu, lalu kita jatuh. Atau kita sedang ditunggu seseorang untuk mendapatkan sebuah keuntungan, lalu gagal karena ternyata mobil kita mogok gitu. Nah, itu kan masalah teknis. Itu semuanya adalah musibah. Contoh-contohnya di wilayah teknis. Dan ini adalah wilayah yang paling sering diobrolkan orang. Padahal ini sebetulnya pemahaman wilayah yang paling rendah gitu. Kalau kita ngobrol hanya membahas hanya masalah teknis saja. Ya. Jadi masalah teknis itu ada, tapi ini hal yang sangat kecil maknanya dan nilainya dalam sebuah musibah kecelakaan yang terjadi, apa pada pribadi, masyarakat atau bangsa. Ya, itu pertama. Yang ada pada kita sebagai sebuah fakta, gitu. Ya. Yang kedua, ada wilayah musibah itu di wilayah matematis. Wilayah matematis itu apa? Wilayah kecelakaan atau musibah yang terjadi karena salah perhitungan atau miskalkulasi. Misalnya kita pergi ke sebuah tempat yang jauh untuk menjemput sebuah rezeki, katakanlah. Lalu gagal karena datang terlambat karena jalanan macet. Nah, kemacetannya itu di luar hitungan kita. Ya. Di luar kalkulasi kita. Akhirnya menjadi miskalkulasi. Rezeki yang kita harapkan pun akhirnya kandas. Rumah kita ambruk misalnya karena longsor, ambruk. Ya, padahal waktu membangunnya kita sudah hitung, ya, itu kuat dan aman. Dan bukan wilayah longsor. Kita gagal dalam ujian karena di luar dugaan soalnya sangat sulit. Nah, itu kan miskalkulasi, salah perhitungan. Atau kita rugi besar dalam sebuah bisnis karena salah perhitungan tentang usaha yang kita jalani. Tidak cocok dengan bidang kita. Atau kita salah milih partner dalam bisnis. Akhirnya kita ketipu misalnya. Orang yang tampaknya baik-baik ternyata jahat. Orang dipercaya ternyata membawa kabur modal bisnis, ya, atau dan sebagainya. Nah, itu kan kita miskalkulasi wilayah kita mengalami musibah, ya, kecelakaan karena kita salah perhitungan gitu. Atau kalau di jalan, misalnya di jalan tol, di jalan raya, kita salah perhitungan ketika akan menyusul mobil yang di depan, ya, sudah kita hitung, lalu ternyata di luar dugaan ada kendaraan yang tidak terlihat, atau misalnya ternyata jalannya sempit, menyempit, atau apalah, atau jalannya licin. Jadi itu semuanya di luar perhitungan rasional kita. Jadi faktor matematis adalah wilayah manusianya yang disebut dengan human error itu. Nah, ini wilayah kedua. Di dalam kehidupan kita menghadapi musibah atau mengkategorisasi musibah. Dan ini banyak sekali dan ini ada dalam kehidupan. Sebuah wilayah terjadi karena faktor-faktor adanya di wilayah matematis. Salah perhitungan, salah kalkulasi, dan itu kita sering alami. Ini ya. Nanti kita lihat kebakaran di Los Angeles itu. Di California itu wilayah yang mana. Nah, ini maksudnya nanti, ya. Hubungannya dengan kebakaran itu. Menyikapi kebakaran besar, ya, yang membakar sebuah kota itu.
Nah, yang ketiga ada lagi wilayah kecelakaan lain, wilayah musibah lain yang disebut dengan wilayah historis. Wilayah historis adalah wilayah di mana kecelakaan dan musibah di situ sering terjadi karena secara historis dia di tempat itu memang sering terjadi kecelakaan gitu. Di tempat itu sering terjadi musibah. Catatan sejarahnya begitu panjang. Dari dulu tempat itu mah ya tempat kecelakaan gitu. Nah, wilayah histori itu biasanya pertama misalnya kalau jalan nih belokan tajam, turunan yang curam, atau daerah rawan tabrakan. Itu kalau di Jawa Barat ya kita mengenal ada tanjakan Emen di Subang ya. Dari dulu sering terjadi kecelakaan di situ, apakah mobil terguling atau mogok tidak bisa naik lagi karena apa namanya tanjakannya sangat panjang, banyak mobil tidak kuat. Gitu, ya. Atau apalah ada mistis, cerita mistis yang tersebar di masyarakat bahwa di situ ada makhluk apa yang mengganggu gitu ya. Nah itu ya. Tanjakan Emen di Subang itu adalah wilayah historis. Tempat di mana sering secara historis sering terjadi kecelakaan. Atau di Jawa Tengah itu apa namanya? Hutan Alas apa? Alas Roban. Nah, itu juga sering sama, sering terjadi kecelakaan di situ dan secara historis orang tahu sejarah kecelakaan sering terjadi. Nah, kita ambruk karena kita misalnya membangun di daerah yang secara historis sering gempa dan longsor. Di situ sering gempa dan longsor, tapi orang membangun rumah di situ. Nah itu kecelakaannya adalah wilayah historis. Gitu. Ya. Kalau di Bandung mungkin Bandung Selatan, daerah Bale Endah tuh, udah itu setiap tahun musim hujan besar pasti banjir tuh Bandung Selatan itu. Itu wilayah historis gitu, sampai orang terendam rumah itu udah biasa gitu. Ya? Dan kebanyakan orang tidak mau pindah, karena memang pindah rumah bukan masalah sederhana. Di wilayah ketiga dalam kehidupan ini ada wilayah kecelakaan atau musibah itu di wilayah historis. Nah ini kategori ini, ya. Karena seringnya terjadi kecelakaan ya, sehingga menjadi sejarah. Nah di wilayah keempat ada lagi wilayah kecelakaan atau musibah itu di wilayah geografis. Apa itu geografis? Wilayah kecelakaan atau musibah karena tempatnya memang berbahaya. Itu biasanya faktor alam. Di wilayah historis itu lebih disebabkan oleh catatan sering terjadinya kecelakaan di situ. Jadi di faktor geografis ya tidak banyak kecelakaan, tapi kondisi alamnya mendukung atau mengundang musibah itu dan bahaya. Misalnya pesawat terbang di pegunungan yang tinggi, jatuh misalnya, ya karena cuacanya buruk misalnya. Nah, itu kan celaka karena geografis gunungnya itu. Rumah terendam banjir karena memang berada di dekat sungai yang mudah meluap. Nah, di rumah-rumah yang berada di sungai yang mudah meluap itu wilayah geografis. Jadi namanya apa? Kecelakaannya tidak sering, tidak menjadi catatan historis. Tapi ketika kondisi alamnya tidak kondusif, ya banjir besar, rumah pun terbawa arus. Ya. Nah, rumah misalnya di kaki pegunungan, ya, yang ditenggelamkan oleh lahar, karena lokasinya di lereng gunung yang aktif, Gunung Merapi, ya, banyak rumah atau perumahan di lereng gunung, padahal gunungnya aktif, itu wilayah geografis. Semestinya kita atau orang itu tidak membangun rumah di tempat-tempat yang secara geografis bisa mengundang musibah atau celaka. Nah itu, ya, itu geografis. Beda aja saya lagi. Kalau wilayah historis sering terjadi karena di situ catatannya banyak, sering terjadi di situ kecelakaan terjadi. Tapi kalau wilayah geografis kecelakaannya tidak banyak, tapi wilayah alamnya itu mengundang musibah dan kecelakaan terjadi. Nah ini ya wilayah geografis, wilayah kecelakaan dan musibah yang lain. Nah yang terakhir, ini yang sangat penting, ini yang ingin saya garis bawahi, ini yang ingin saya tekankan adalah wilayah simbolis. Ya. Wilayah simbolis itu adalah musibah, kecelakaan, sebagai simbol teguran, sebagai peringatan, ya, lebih sebagai teguran karena misalnya lalai, kita tidak taat aturan, atau melanggar hukum, atau pelanggaran syariat agama, ya. Karena telah menyakiti orang, karena kedurhakaan massal sebuah masyarakat tempat kota misalnya, lalu ada musibah, ada kecelakaan,
karena kesombongan dan seterusnya. Nah, ini wilayah yang sepatutnya difikirkan, direnungkan oleh semua orang, siapa saja. Kalau mau menemukan musibah atau kecelakaan itu menjadi bermakna, ada pelajaran. Nah, ini di wilayah simbolis. Wilayah simbolis ini bisa di wilayah 4 yang tadi atau tidak. Yang penting kecelakaannya menjadi pelajaran. Musibahnya menjadi pelajaran. Ya. Contoh kecil, misalnya pada pribadi, kita dihina orang. Mungkin itu simbol teguran, karena kita mungkin pernah atau sering menghina orang juga. Motor kita mogok di jalan, dan kita sampai letih sekali. Itu mungkin teguran atas kelalaian, karena kita tidak memperhatikan bahan bakar. Ternyata habis di jalan. Berapa bensin jauh. Itu kan musibah kecil. Akibat kita tidak memperhatikan kondisi kendaraan sebelum kita pergi. Itu kan kelalaian. Maka hukumannya mogok. Mendorong capek jauh. Mobil kita kecelakaan ternyata misalnya karena kita pergi ke sebuah tempat maksiat, tempat dosa, atau berniat jahat, ya, atau ke tempat hiburan yang kotor. Di jalan mobil kita terguling, orang pada celaka, mungkin ada yang tewas, ada yang enggak, gitu. Ya. Nah, itu reaksi melihat peristiwa seperti itu adalah simbol. Pantas ya kita utuh pada memang mau berniat jahat, misalnya berbuat buruk, mau merampok, mau menipu orang, atau ke tempat-tempat kotor misalnya. Untung kita masih hidup, punya kesempatan untuk bertaubat. Gitu. Ya, itu kalau kita merenung. Jadi kecelakaannya itu lepas dari masalah teknis, masalah geografis, masalah historis, tapi menjadi renungan. Nah, ini yang paling penting. Sakit parah sama sekali. Ya. Sampai kurus. Padahal tadinya kita segar bugar, berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh. Ya. Mungkin itu simbol, gitu, bahwa selama kita sehat kita rakus dan jarang bersyukur, jauh dari agama dan banyak makan uang haram. Atau mungkin teguran karena selama sehat kita selalu memperturutkan hawa nafsu makanan dengan selalu makan yang enak-enak. Tiba-tiba diabetes, tiba-tiba misalnya pencernaan kena atau apalah, ya. Sering sengaja makan di tempat yang mahal, ya. Tapi kepada istri pelit, berkeluarga pelit, sedekah kurang. Nah, itu simbol-simbol seperti itu. Ketika kita sehat, kita makan minum dan yang seenaknya tanpa mempertimbangkan halal haram. Nah, kemampuan simbol-simbol itu tergantung dari kemampuan seseorang melakukan perenungan, gitu, dan introspeksi. Semakin bersih hati seseorang akan semakin berintrospeksi. Semakin kotor, ya, hati seseorang akan susah diintrospeksinya. Kemudian apa yang terjadi? Yang dibahasnya tadi kalau diobrolkan tuh masalah teknis, masalah matematis, masalah historis. Sering dulu kecelakaan sering terjadi. Makanya kalau ke situ harus hati-hati. Iya, pada itu kan saya begini, ya remnya tuh belum. Lalu kita mau belok kanan kalau macam bubar jatuh. Itu aja yang diobrolkan tuh masalah teknis. Iya, Pak, saya juga pernah celaka begini ya. Orang bercerita, yang dibahasnya masalah teknisnya tidak penting. Padahal yang paling penting adalah memahami, merenungkan sebuah peristiwa kecelakaan sebagai sebuah simbol, gitu, dari teguran. Simbol tentang perbaikan diri. Simbol-simbol ini akan tertangkap dan hikmah musibah akan ditemukan bila seseorang tuh mau berpikir, merenung, introspeksi, ya, dan mendengarkan nasihat dari musibah yang dialami. Gitu. Nah, kita lihat California, Los Angeles. Kan orang tuh reaksinya macam-macam. Ada yang berduka, ada yang simpati. Tapi saya bilang tadi, mayoritas mungkin 90% gembira dengan kejadian di Amerika itu. Sebuah kota terbakar begitu dahsyat, ya, 20 ribu ya, wilayah, bahkan Gaza, ya, dengan wilayah Gaza persis sama. Kemudian kemarin saya baca berita lagi air. Sekarang itu di Los Angeles kesulitan air, dan airnya beracun karena banyak dari pohon-pohon yang terbakar atau logam-logam terbakar kemudian menetes ke bawah mengotori sumber air. Airnya menjadi tidak aman diminum, jadi sulit minum. Lah, Gaza kan itu merasakan juga, ya. Anak Palestina mau minum susah, mereka tidak punya air bersih, ya.
orang Israel menyuling air laut menjadi bersih. Orang Palestina kan tidak punya dana, tidak punya alat teknologi untuk itu. Mereka menyedihkan sekali. Minumnya dari tetesan-tetesan sisa dari barang, dari daun-daun, dari barang lah ya, dari pemberian. Luar biasa penderitaan, minum saja susah. Nah sekarang dialami juga oleh sebagian masyarakat Amerika yang Los Angeles. Nah kembali ke yang tadi, sebetulnya apa yang terjadi dengan kebakaran Los Angeles itu? Nah, dilihat yang 5 tadi itu bisa dibahas, teknis bisa, matematis bisa dijelaskan. Ada kesalahan matematis apa, salah perhitungan. Historis, ada sebagian yang menjelaskan bahwa wilayah California memang sering kebakaran. Tapi kan tidak teramat sering. Mungkin ketika sedang kemarau gitu ya. Kemudian ada angin bertiup, kebakaran, dan tidak besar. Tapi kalau ini kan betul-betul dahsyat. Satu kota terbakar itu luar biasa. Dan wilayahnya sama dengan Gaza. Kemudian geografis ya. Geografis jelas. Palestina atau California itu wilayah surga. Tempat bisnis, tempat hiburan dunia, tempat wah orang itu membuang uang, mau kesenangan yang luar biasa di situ. Surga di antara surganya Amerika di California itu. Nah, sekarang kan menjadi puing-puing yang hancur lebur karena dibakar oleh api yang sangat panas. Jadi geografis tidak, itu bukan wilayah kecelakaan. Nah, jadi apa yang paling tepat ya? Melihat, membaca, merenungkan peristiwa kebakaran di Los Angeles. Simbolis nggak ada lagi. Simbolis. Nah, simbol ini dihubungkan dengan sejarah Amerika. Pertama, intervensi Amerika ke berbagai negara dari dulu, dari tahun 80-an 90-an ketika Amerika berada di puncak kekuasaan sebagai negara dikuasa, sebagai superpower ya. Ke Kuba, kan ke Amerika Selatan, ke Chili, kemudian ke negara-negara, dan Indonesia juga sama terkena pengaruh Amerika pada saat kemerdekaan. Ada yang membantu, ada yang menggulingkan kekuasaan, ada yang dramatisir merekayasa politik sedemikian rupa, termasuk ke Taliban kan gitu di Afghanistan. Irak hancur kan karena Amerika, tuduhan terhadap Rudolf Hood, kemudian tidak kan, lalu kota Baghdadnya dibom, dihancurkan. Sekitar 150.000 korban meninggal di Baghdad yang dihancurkan oleh Amerika dan sekutunya. Luar biasa. Sehingga ada yang mengatakan World Trade Center itu yang hampir 2.000 korban, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan korban di Timur Tengah, korban di Afghanistan, korban di Irak, korban di negara-negara lain yang diintervensi oleh Amerika politiknya. Ya, karena bertentangan anti demokrasi misalnya, karena kekuasaannya otoriter, monarki absolut dan sebagainya. Itu kan menyimpan luka yang lama di masyarakat dunia. Kemudian standar ganda demokrasi ke negara dalamnya sendiri sangat demokratis, keluarnya otoriter, kan gitu Amerika itu. Banyak masalah dan dunia tidak suka dengan sikap politik luar negeri Amerika itu. Dan di mana-mana ada konflik, di situ pasti ada peranan Amerika. Luar biasa. Ya itu memang kekuatan politiknya begitu. Tapi kan banyak juga negara-negara yang merasakan intervensi Amerika ini sebagai sebuah intervensi atas kedaulatan negaranya. Dan yang terakhir adalah ini yang disesalkan dunia, yang dipedihkan dunia, yang dikesalkan oleh dunia, yaitu dukungannya pada Israel membantai Palestina. Ya. Saya itu pernah nulis tuh dari tahun ke tahun itu ya, sumbangan Amerika itu ribuan miliar dolar ya, terhadap persenjataannya untuk menghancurkan Gaza. Bayangkan, 191 negara mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, Amerika tidak setuju. Ya, Yahudi, Pak. Biasalah. Negara dari dulu namanya politik Amerika tidak pernah lepas dari pengaruh Yahudi. Bahkan kita mendengar seluruh presiden Amerika yang terpilih harus restu dari kelompok elit Yahudinya. Kalau enggak, bisa masalah. Tidak jadi atau mungkin dibunuh. Kan gitu. Jadi memang Amerika dengan Israel tidak bisa dipisahkan secara politik. Tapi ketika kemanusiaan diabaikan, ketika kejahatan didukung, apa rasa kasihan terhadap pembantaian warga sipil di Palestina, bahkan bayi anak-anak mati 20.000 orang, 25.000 orang. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun kan? Manusia semacam apa? Di zaman modern, ketika peradaban makin tinggi, peradaban yang tinggi dan negara modern, coba mendukung pembunuhan massal kepada anak-anak, kepada masyarakat yang tidak
berdosa, perempuan, ya, orang tua di Gaza. Siapa yang bisa membenarkan politik Amerika seperti itu? Yang melalui dukungannya pada Israel. Kan gitu. Nah, jadi orang banyak meyakini jeritan doa-doa di Palestina, anak-anak lepas tangannya yang mati, yang merintih, yang hancur. Ya. Keluarganya yang mengangkat doa ke langit untuk yang menghancurkan musuh-musuhnya. Di sini maksudnya adalah Israel dan Amerika. Kalau doa mereka dikabul, tiba-tiba Amerika yang menjadi pendukung utama Israel, negaranya terbakar dengan banyak keajaiban, keunikan. Misalnya wilayahnya sama dengan Gaza. Sekarang mereka tidak bisa minum air bersih. Lalu biayanya sampai 4.000 triliun, berlipat-lipat dari dana yang dihabiskan ke Gaza melalui dukungannya pada Israel. Banyak simbol-simbol menarik yang saya bilang tadi di kelima ini untuk direnungkan. Jadi gini, sangat susah kita untuk tidak melihat ya kebakaran di Los Angeles itu bukan sebagai simbol. Sangat susah. Pembicaraan teknis tidak menarik. Paling-paling kebakarannya dimulai dari mana? Terjadinya dari apa? Oh, dari pohon kering. Ada ledakan misalnya. Ada gas meledak pohon. Angin kencang bertiup. Ya, bisa orang ngobrol di situ, tapi kan tidak bermakna. Wilayah matematis, saya kira bukan, karena itu bukan salah perhitungan. Wilayah geografis jelas bukan. Ya? Wilayah historis juga bukan. Apalagi kita mempersepsi kebakaran di Los Angeles, kecuali simbolis. Maka orang melihat itu sebagai pertama hukuman atas Amerika yang arogan sombongnya dari dulu. Lalu kebengisannya dengan mendukung Israel untuk membantai pembunuhan massa di Palestina. Banyak orang Amerika sendiri mengatakan ini bukan perang, bukan pembunuhan massal pada warga tak berdosa, pada warga sipil. Kalau perang itu kan seimbang, saling tembak, saling serang, saling menjatuhkan, kan begitu ketika senjata. Kepada warga Palestina yang sipil dan anak-anak, perang apanya? Kotanya dihancurkan, kan gitu. Nah, atas kepedihan itu kemudian masyarakat dunia, mungkin terutama yang muslimnya, karena ada ikatan emosional keagamaan, mengangkat tangannya ke langit untuk membalas kejahatan. Akhirnya orang meyakini inilah doa sudah dikabulkan, balasan terjadi. Nah, ini wilayah simbol membaca Amerika, kasus kebakaran di Los Angeles. Nah, sebetulnya bukan hanya kebakaran massal atau peristiwa besar saja, peristiwa kolosal saja. Di pribadi, di masyarakat, di bangsa juga sama. Ketika sebuah kecelakaan sering terjadi, musibah sering terjadi, misalnya longsor sering terjadi, banjir sering terjadi, kebakaran sering terjadi. Yang terbaik adalah introspeksi. Nah, ini pesannya dari wilayah simbolis. Kita sering kehilangan barang, sering kecelakaan, usaha gagal terus, sakit-sakitan terus badan, ya, kemudian gagal teruslah. Introspeksi, simbol. Ini ada apa? Kesalahan apa yang saya lakukan? Ketika kita sering merasakan kesalahan dan kegagalan. Jadi ini sebuah pesan bahwa sikap menghadapi kegagalan, kesalahan, kebangkrutan apapun, yang terbaik bagi seorang Muslim terutama adalah introspeksi, tafakur, merenungkan apa kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Bukan hanya Muslim, bagi seluruh manusia sebaiknya begitu. Karena memahami peristiwa, musibah, kecelakaan, yang terbaik adalah dengan merenung. Dengan merenung dan melihat sebagai simbol dari teguran, sebagai simbol dari peringatan. Itu ya 5 wilayah tentang musibah, tentang kecelakaan, dan yang terakhir adalah simbolis bahwa apa yang terjadi pada kebakaran di Los Angeles itu ini simbol hukuman Tuhan pada Amerika, simbol pada arogansi Amerika. Triggernya adalah si Trump mengatakan kalau nanti saya dilantik dan Hamas belum kembali, akan saya buat itu Timur Tengah sebagai neraka. Luar biasa itu arogansinya, kesombongan seolah-olah dunia ini milik dia. Ya. Lalu si James Wood itu, no ceasefire, no compromise, no forgiveness. Tidak ada gencatan senjata, tidak ada kompromi, dan tidak ada pengampunan. Kill them all, itu yang paling jahatnya luar biasa. Bunuh mereka semua. Kan tentu saja orang yang nggak perlu agama, nggak perlu Muslim lah, kan membaca kalimat itu orang semuanya sakit hati. Ya, nah ini kemudian ternyata orang bergembira Allah yang turun tangan. Kan begini, masyarakat, bangsa, kalau dia mengalami musibah, ujian yang berat sudah di luar kesanggupannya,
serahkan kepada Tuhan. Nah, itu sudah Tuhan yang berurusan. Nah, Tuhan yang melakukan pembalasan. Itu sudah urusan Tuhan. Kalau seseorang hamba, ya, sudah di luar kesanggupan yang menghadapi masalah dan dia sudah berurusan maksimal, sudah itu sudah wilayah Tuhan yang campur tangan. Wilayah Tuhan yang memberikan jalan keluar. Jadi Amerika katakan sebagai Tuhan turun tangan. Tuhan membalas kesombongan Amerika. Tuhan membalas sakit hatinya orang Gaza. Puluhan ribu. Dari dulu. Kami membaca simbol dari sebuah musibah dan kecelakaan itu yang paling bermakna. Gitu, dan menemukan jawaban. Ada sementara orang yang tidak, yang menyerukan agar tidak menghubungkan kecelakaan di Los Angeles, kebakaran kota ini dengan Gaza. Yaitu pakai otak. Begitulah kalau pakai otak. Kalau pikiran. Berusaha menjauhkan dari perenungan simbol-simbol itu. Akhirnya nggak ada makna dia. Orang yang memahami peristiwa kebakaran Los Angeles dengan pikirannya tidak akan menemukan makna dari kecelakaan. Tidak akan menemukan makna dari musibah itu. Tapi kalau orang melihatnya sebagai simbol, itu penuh makna, penuh keyakinan. Bahwa itu ada sesuatu yang terjadi karena kesalahan, teguran, dan peringatan pada sebuah masyarakat dan bangsa yang mengalami peristiwa besar itu. Sama dengan azab-azab Allah kepada orang-orang durhaka pada zaman-zaman sejarah kenabian. Menolak Nabi, menolak kebenaran Nabi kan gitu, bahkan memeranginya, bahkan mau mengejar-ngejar, mau membunuhnya. Kan banyak peristiwanya, ada yang diazab, dikulingkan, kekuasaannya dijatuhkan, ada tanah yang dibalikan, ada banjir Nabi Nuh. Wah, banyak dalam hampir seluruh peristiwa kenabian, mereka umat kelompok yang melawan kebenaran, Allah yang turun tangan. Begitu yang terjadi juga dengan di Amerika itu.